Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari ini kalau kami boleh beribadah, itu semua karena kasih karunia-Mu. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, boleh menaruh pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan Kau jadikan kami semua tanah yang subur bagi firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati melalui firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini tema dari pelajaran firman Tuhan pagi hari ini judulnya Aku Terang Dunia, ya. Akulah terang dunia. Jadi Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Jadi Yesus adalah terang dunia, Bapak Ibu, ya. Berikutnya. Kita baca Bapak Ibu di Yohanes 8 ayat 12 Bapak Ibu, ya. Yohanes 8 ayat 12. Kita sama bersama baca ya Bapak Ibu, ya. Ketemu semua ya. Yohanes 8 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hikmat hidup. Kita sekalian baca ayat berikutnya Bapak Ibu, di Yohanes 12 ayat 46. Ketemu? Yohanes 12:46, kita baca bersama-sama. 1 2 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, Yesus adalah terang dunia. Yesus sendiri berkata, Akulah terang dunia. Amin Bapak Ibu, ya. Amin. Kan kita semua percaya ya, Yesus adalah terang dunia. Kita percaya Tuhan ada di sini Bapak Ibu. Amin. Amin, ya. Kalau Tuhan ada di sini, ada terang Bapak Ibu, ya. Tapi kalau lampu ini dimatikan, gelap, ya. Jadi Tuhan Yesusnya ada nggak? Kenapa gelap? Tuhan Yesus kalah sama lampu dong. Jadi terang Tuhan Yesus atau terang lampu? Bapak Ibu, ya. Jadi terang Tuhan Yesus apa terang lampu Bapak Ibu? Terang Tuhan Yesus. Terang Tuhan Yesus, ya. Kalau terang Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus ada kok lampunya mati jadi gelap? Kenapa Tuhan Yesus tergantung sama token? Kalau token habis terus di rumah jadi gelap. Bapak Ibu, ya. Oke, halaman berikutnya ya. Kita belajar lebih lanjut Bapak Ibu, ya. Kenapa kita baca ayat firman Tuhan itu, Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan itu ada konteksnya Bapak Ibu, ya. Konteksnya kita bisa baca, ada yang konteks yang dekat, kita baca perikop itu bicara tentang apa Bapak Ibu, ya. Ayat-ayat di atasnya bicara tentang apa gitu, ya. Latar belakangnya apa Bapak Ibu, ya. Ini sedang cerita apa ini sebelum cerita itu. Ini zaman apa, sedang apa di situ gitu Bapak Ibu, ya. Karena itu nggak simpel-simpel amat sih firman Tuhan dibaca terus kita mengerti sebenarnya Bapak Ibu, ya. Nah, demikian juga kita harus sesuai dengan konteks jauhnya, yaitu sepanjang Alkitab itu ceritanya akan tetap sama Bapak Ibu, ya, akan tetap sama. Nah, salah satunya Bapak Ibu, ya, kekristenan itu mengenai manusia rohani yang kekal, bukan manusia jasmani Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu menceritakan sesuatu yang kekal, yaitu manusia jasmani yang kekal, bukan manusia rohani yang kekal, bukan jasmani Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kekristenan cerita mengenai manusia rohani yang kekal, bukan manusia jasmani yang kekal, Bapak Ibu. Manusia jasmani yang kekal itu hanya tambahan, Bapak Ibu. Ya, karena itu sepanjang Alkitab kita akan baca bahwa bicara tentang masalah yang kekal, yaitu masalah rohani, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu tidak akan mati lagi ke muridnya. Tapi muridnya mati, Bapak Ibu. Karena bicara tentang
manusia rohani, Bapak Ibu. Kalau kamu makan buah ini, hari ini juga, hari itu juga, engkau pasti mati. Tapi Adam makan buah itu nggak mati-mati, Bapak Ibu. Sampai punya anak, punya cucu. Punya menjadi orang banyak. Betul, Bapak Ibu ya? Nah, dan banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi kekristenan itu bicara tentang manusia rohani, Bapak Ibu ya. Nah, bukan manusia jasmani. Yang ketiga, kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu, itu kita baca pikiran, perasaan, dan kehendak Allah, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau pikiran, perasaan, dan kehendak Allah kita dapatkan, maka kita bisa lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tujuannya kita baca firman Tuhan adalah kita ngerti pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, bukan cari pikiran kita, kehendak kita, ya, perasaan kita, terus kita cocok-cocokin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita cocok-cocokin, nanti jadi firman kita, bukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau firman Tuhan, saya ulangi, itu pikiran, perasaan, dan kehendak Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya punya pikiran, saya punya perasaan, kehendak, nggak sama sama Bapak Ibu. Ya, Pak Marbun punya pikiran sendiri. Pikiran saya sama nggak sama pikiran Pak Marbun? Nggak, belum tentu sama, Bapak Ibu. Ya, pikiran saya ada di saya, perasaan saya ada di saya, pikiran Marbun ada di Marbun, Bapak Ibu. Ya, perasaan Pak John ada di Pak John, Bapak Ibu. Ya, ada bersama-sama dengan orang atau pribadi yang ada pikiran, perasaan itu. Nah, Allah bicara kepada manusia itu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya supaya manusia tahu pikiran Allah apa, kehendak Allah apa, supaya manusia tahu apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Nangkap, Bapak Ibu ya? Ya, oke ya. Nah, ini sebagai beberapa hal untuk mengulas ayat ini, Bapak Ibu. Ya. Injil Yohanes, Bapak Ibu ya, itu paling banyak menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar mengenai kapan Tuhan Yesus bilang dia sendiri Tuhan? Emang pernah Tuhan Yesus bilang dia sendiri Tuhan? Kita kan dulu-dulu sering dengar orang bicara gitu. Tuhan Yesus sendiri aja nggak pernah ngomong Tuhan. Kok orang Kristen bilang Tuhan Yesus Tuhan? Mana ayatnya? Orang Kristen cari-cari ayatnya nggak ketemu, Bapak Ibu. Terus, iya ya, nggak ada juga Tuhan, Yesus bilang Tuhan gitu. Karena kita nggak belajar Alkitab, Bapak Ibu. Nggak baca. Kalau kita mau tahu Yesus itu Tuhan, di mana? Paling mudah di Injil Yohanes, Bapak Ibu. Di Injil Yohanes ya. Nah, karena Injil Yohanes paling gamblang menceritakan kristologi namanya, ya, tentang kekristusan gitu. Nah, kita baca di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan begini, Bapak Ibu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Kenapa saya baca ini? Kenapa saya katakan tadi beberapa poin dalam kita mengerti firman Tuhan, supaya Bapak Ibu gampang mengerti ayat yang tadi yang kita mau jelaskan. Ayat tadi kan di Yohanes, Bapak Ibu ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Dari mana tahu bahwa Yesus terang dunia? Ya. Nah, kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Kalau firman itu pikiran, perasaan, dan kehendak Allah, maka dia ada bersama Allah, Bapak Ibu. Pikiran dan perasaan dan kehendak saya ada di dalam diri saya. Nggak mungkin pikiran saya ada di dalam Bapak Ibu. Betul nggak? Ya kan? Bapak Ibu juga punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri. Kapan pikiran perasaan itu bisa ke orang lain? Kalau pikiran perasaan itu diungkapkan, Bapak Ibu. Kenapa pikiran perasaan itu harus diungkapkan? Karena mau supaya orang lain tahu. Kalau orang lain nggak mau tahu, kita diam aja.
Coba anak-anak muda. Kalau punya pikiran, punya perasaan senang sama lawan jenisnya, ya kan? Kalau nggak diungkapkan, mana dia tahu? Ya kan? GR sendiri aja kan? Ya nggak? Nah, karena itu pikiran perasaan itu diungkapkan supaya orang tahu. Nah, Allah punya firman. Firman itu adanya di mana? Pikiran Allah adanya di mana? Di Allah. Ya. Sesudah diungkapkan baru diketahui orang. Bapak Ibu, ya. Nah, firman yang mulanya bersama dengan Allah itu kemudian silakan. Ya, firman itu diungkapkan Allah menjadi manusia, menjadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bedanya pikiran kita dan pikiran Tuhan adalah pikiran kita untuk punya kuasa kalau kita menggerakkan, Bapak Ibu. Tapi pikiran Allah itu adalah punya kuasa sendiri. Karena itu dia disebut pribadi, Bapak Ibu. Ya. Kalau Pak John punya pikiran, maaf Pak John ya, bilang, Pak John punya pikiran, punya perasaan. Pak John bilang, ya, ini mau pasang kaos kaki. Kaos kaki siapa ini pasang sini? Kaos kaki Sinterklas ya. Cuma satu soalnya, saya ada dua, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Pak John pikir ini bagus pasang sini dan Pak John kemudian pasang, maka jadi pasang, Bapak Ibu. Betul ya? Kalau Pak John bilang copot, Pak John gak suka, ya kan? Dicopot kan, Bapak Ibu? Ya kan? Jadi ada sesuatu, termasuk pagi ini saya bisa datang di sini karena Pak John punya pikiran, betul Bapak Ibu ya? Ya, hari ini Pak Junedi bawa firman gitu kan, maka saya datang bawa firman, Pak. Betul ya Bapak Ibu ya? Asalnya dari segala sesuatu dari pikiran, Bapak Ibu. Meja ini karena ada orang yang mikir, ada orang yang berkehendak dan ada orang yang bikin, Bapak Ibu. Ya. Dunia ini karena ada pikiran Allah, ada kehendak Allah, ya, ada perasaan Allah, Allah menciptakan. Ya. Melalui apa? Melalui pikirannya. Karena pikiran itu buat Allah adalah pribadi yang punya kuasa. Tapi pikiran kita tidak punya kuasa, Bapak Ibu. Ya, kita bisa ungkapkan, tapi kalau kita tidak kerjakan, tidak punya kuasa. Amin. Semakin orang punya kuasa, semakin pikirannya punya kuasa, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya jadi bos di kantor, Bapak Ibu ya, saya mau perintahkan orang bergerak, Bapak Ibu. Kalau saya mau pergi ke puncak, saya bilang supir, anterin saya ke puncak. Nggak mungkin kan supir anterin ke Ancol? Betul Bapak Ibu? Karena supir masih mau gajian. Ya kan? Nah, kalau Tuhan itu maha kuasa, maka pikirannya, perasaannya juga maha kuasa, Bapak Ibu. Makanya bisa terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi, Bapak Ibu. Jadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Kenapa? Punya kuasa sebagai Allah, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya sebagai bos di kantor, ya, maka pikiran saya punya kuasa di kantor itu, Bapak Ibu. Kalau saya bilang, enggak, saya mau jualan roti. Enggak, Pak. Mendingan juga jualan nasi, ya kan? Kagak, pikiran saya, kehendak saya yang punya kuasa. Betul Bapak Ibu? Betul. Yang terjadi adalah pikiran saya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi firman adalah pikiran, perasaan dan kehendak Allah. Adanya bersama dengan Allah. Sesudah diungkapkan, baru dimengerti orang, nah baru dia jadi kenyataan, Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi pada mulanya bersama-sama dengan Allah, Bapak Ibu. Jadi saya kasih jelas begitu supaya Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita baca firman, maka yang dicari adalah pikiran, perasaan, dan kehendak Allah supaya kita bisa melakukan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kerja, misalnya tadi jadi supir saya, maka supir saya harus tahu waktu saya kasih perintah, waktu saya mengungkapkan
pikiran saya, kehendak saya harus nangkep. Jangan sampai saya mau ke puncak, supir saya nggak nangkep, bawa saya ke Ancol. Bulan depan gajian. Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ya, jangan sampai Tuhan punya pikiran, perasaan, kehendak mau ke kanan, Bapak Ibu ke kiri. Nanti tidak gajian, Bapak Ibu. Ya, nggak sampai surga, Bapak Ibu ya. Amin ya, gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya tadi saya katakan, kalau saya kasih pikiran saya, kehendak saya itu sudah saya ungkapkan, saya mau ini, maka di tempat di mana saya berkuasa, pikiran itu adalah saya sendiri, Bapak Ibu. Nggak nyala ya? Halo, ya. Jadi kalau saya ungkapkan pikiran saya, sudah saya nyatakan, maka pikiran saya itu adalah mewakili saya sendiri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya. Walaupun saya tidak ada, Bapak Ibu ya, kalau saya udah perintahkan jual roti, Bapak Ibu, nggak ada itu orang di dalam kuasa saya terus jual nasi, Bapak Ibu. Ya, walaupun saya nggak ada di situ loh. Karena apa? Pikiran saya, kehendak saya itu sudah menjadi hukum di situ, udah menjadi kenyataan di situ. Ya, walaupun saya nggak ada, kuasanya ada. Nah, Bapak Ibu, ya, nah, oke. Tuhan punya pikiran, perasaan itu sangat berkuasa karena Tuhan sangat berkuasa, Bapak Ibu. Karena itu pikiran, perasaan dan kehendak Allah itu adalah Allah sendiri menjadi pribadi, Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan kita belajar, Bapak Ibu ya. Karena Allah itu adalah sang ada, Bapak Ibu. Waktu dikatakan bahwa yang tadi Tuhan itu Allah Maha Besar itu, ya, Allah itu sang ada. Apakah berarti kita ada? Sebetulnya kita tidak ada, Bapak Ibu. Dalam teologi kekristenan yang ada itu hanya Allah. Manusia itu tidak ada. Manusia itu ada karena Allah berkehendak ada, Bapak Ibu. Ya, tapi yang ada itu hanya Allah, Bapak Ibu. Ya, karena Allah itu ada, maka pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu ada. Karena Allah itu pribadi, maka pikiran, perasaannya itu adalah pribadi, Bapak Ibu. Persoalan kita nggak melihat Allah, tapi Allah itu ada. Gitu. Ya. Kalau kita ini asalnya memang tidak ada, Bapak Ibu. Buktinya, satu kali juga nggak ada. Kita nggak ada juga, dunia nggak ada pengaruh apa-apa. Ada kita, nggak ada kita, nggak ada pengaruh, Bapak Ibu sebenarnya. Kakek buyut Bapak Ibu, ya, itu sekarang ada di mana? Waktu saya kecil, saya ada kakeknya, Bapak Ibu. Ya, kakek itu punya orang tua juga, Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang saya juga nggak tahu loh. Bapak Ibu pernah pergi ke kakek buyut Bapak Ibu punya kuburan? Waktu mereka ada, mereka sangat mengasihi kita waktu kita lahir jadi bayi, Bapak Ibu. Ya kan? Kita sedekat sama dia. Tapi waktu dia nggak ada, mula-mula kita sedih. Lama-lama kita juga hidup jalan aja tuh. Jadi ada tidak adanya tidak mempengaruhi kan? Tapi kalau tidak ada Allah, dunia ini berhenti, Bapak Ibu. Ya. Allah adalah yang ada. Maka firman-Nya juga ada, Bapak Ibu. Allah itu adalah Allah yang hanya Allah yang punya pribadi yang ada. Maka firman-Nya juga pribadi yang ada, Bapak Ibu. Yang eksis, Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu semakin mengerti dalam kekristenan. Karena itu saya urutkan tadi ayat Yohanes 1. Di ayat keempat dan 5 dikatakan begini Bapak Ibu. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5-nya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kita bicara soal terang tadi Bapak Ibu ya. Di Yohanes, bagaimana Yohanes menjelaskan tentang terang itu. Kalau dikatakan Yesus terang, apa sih terang itu? Di Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, Bapak Ibu. Nah, tadi dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1, Bapak Ibu ya, bahwa pada mulanya Tuhan Yesus adalah firman, Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus mulanya adalah firman.
kemudian datang ke dunia menggunakan daging, ya, menggunakan tubuh jasmani, ya, maka manusia bisa melihat Yesus itu, Bapak Ibu. Ya, tadi saya katakan di awal, manusia pada dasarnya itu sebenarnya manusia rohani, Bapak Ibu. Tubuh jasmani ini bisa tidak ada, Bapak Ibu. Ya, dulu tidak ada, satu kali juga tidak ada, Bapak Ibu. Yang kekal adalah manusia rohani sebetulnya, Bapak Ibu. Ya, karena itu dukun, orang tidak beragama pun takut ke kuburan angker, Bapak Ibu. Ya, karena dia tahu bahwa walaupun manusia jasmaninya nggak ada manusia rohaninya. Ya, yang jadi masalah kalau manusia rohaninya nggak tahu pulang kemana, ya, jangan-jangan dia masih ada gentayangan. Itu pikiran mereka kan, Bapak Ibu, ya kan? Jangan-jangan sebagian besar Bapak Ibu juga percaya. Ya, buktinya coba takut ke kuburan. Kalau baru ada orang baru dikubur, takut jadi jalan ke kuburan. Ya, oke. Jadi dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu firman yang memakai daging, tubuh daging menjadi manusia, Bapak Ibu ya. Ya, seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya, Bapak Ibu ya. Kalau dia mengenalnya, dia tidak disalibkan, Bapak Ibu ya. Tapi dia kenapa disalibkan? Ya, karena itu harus digenapi apa yang menjadi kehendak Allah, Bapak Ibu ya. Nah, dari ini kita belajar bahwa Bapak Ibu ya, terang sama gelap itu berlawanan, Bapak Ibu. Yang disebut hidup itu kalau ada terang, dikatakan di sini. Terang tidak sama dengan gelap, terang bertentangan dengan gelap. Terang tidak pernah kerjasama sama gelap, Bapak Ibu. Ya, karena itu kalau listrik ini dinyalakan, jadi terang secara fisik, Bapak Ibu ya. Kalau secara fisik listrik ini dimatikan, maka gelap. Tidak ada terang dan gelap yang barengan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa ngelihat saya terang, ya, karena lampunya nyala. Tapi kalau setengah-setengah Bapak Ibu, nggak bisa. Nanti saya gelap separoh, terang separoh. Kayak kuda saya berapa Bapak Ibu? Ya, kan nggak mungkin kan? Pilihannya terang atau gelap, Bapak Ibu. Kalau itu gelap, terang itu datang, otomatis gelapnya hilang. Kalau itu gelap, artinya terangnya hilang, Bapak Ibu. Ya, maka kekristenan itu hanya ada terang atau gelap, yaitu Kristus kita itu terima Kristus atau tidak terima Kristus, ikut Kristus atau tidak ikut Kristus, Bapak Ibu. Ya, kita itu menerima terang atau tidak menerima terang. Gitu. Kalau kita masih gelap, nggak mungkin setengah gelap setengah terang, Bapak Ibu. Karena gelap dan terang adalah berlawanan, Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam terang, ya, kenapa ada hidup? Karena di dalam terang itu kita bisa melihat kekurangan kita, Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan bahwa yang dimaksud hidup adalah kehidupan rohani kita, manusia rohani kita, maka hidup manusia rohani kita hanya bisa menjalani hidup kalau di dalam terang, Bapak Ibu. Kalau gelap gulita di sini, Bapak Ibu, kalau gelap gulita, secara jasmani Bapak Ibu tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu tidak bisa hidup di dalam gelap, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa hidup di dalam gelap, secara jasmani pun tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, nah, secara rohani, manusia rohani hanya bisa hidup kalau manusia rohani itu hidup dalam terang, Bapak Ibu. Nah, terang itu adalah Tuhan Yesus. Terang itu adalah firman. Terang itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak Allah, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal ada terang itu, maka kita tahu kesalahan kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada firman dalam hidup kita, kita tidak pernah tahu kesalahan kita. Manusia benar sendiri aja, Bapak Ibu. Manusia benar-benar sendiri aja. Manusia bisa tengkar, bisa berargumen, ya. Karena apa? Karena tidak tahu kebenaran, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau manusia itu butuh terang, ya, untuk tahu secara jasmani, Bapak Ibu, manusia butuh terang untuk tahu kekurangan dirinya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rumahnya gelap, Bapak Ibu ya,
Gimana Bapak Ibu pakai baju? Gimana Bapak Ibu bedakan? Gimana ibu-ibu pakai lipstick coba? Ya kan? Gimana? Gimana Bapak Ibu tahu sisirannya itu udah rapi atau belum? Ya. Hanya kalau ada terang, Bapak Ibu bisa tahu. Jangankan mengerjakan pekerjaan yang lain, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perlu terang itu untuk kita tahu salahnya di mana, Bapak Ibu. Ya. Dan untuk terang itu berguna untuk memperbaiki diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak di tempat terang, gimana tahu baju yang kancingnya nggak cocok, Bapak Ibu benerinnya gimana? Kalau Bapak Ibu ke tempat terang, baru tahu, aduh lipstik saya salah. Aduh bedak saya mungkin masih cemong-cemong, Bapak Ibu. Tahu cemong-cemong? Ya, tahu ya. Kalau sudah tahu cemong-cemong, benerinnya harus di tempat terang. Kalau tidak ada terang, tidak akan bisa pernah memperbaiki diri, Bapak Ibu. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar cerita kancing sang nenek? Itu cerita terkenal, Bapak Ibu. Kalau belum tahu, saya kasih tahu, Bapak Ibu ya. Kalau udah tahu ya nggak apa-apa, biar semakin tahu. Itu cerita terkenal, Bapak Ibu. Itu berguna untuk orang. Itu cerita kancing sang nenek itu cerita motivasi terkenal lah. Ya, asal mulanya dari luar negeri, Bapak Ibu. Jadi gini, Bapak Ibu. Satu kali ada nenek-nenek, Bapak Ibu. Di pinggir jalan lagi cari sesuatu. Ada orang muda lewat, anak muda lewat. Kasihan lihat nenek itu cari itu. Ditanya, "Nenek cari apa?" Cari kancing. Ya kan? Karena ceritanya kancing sang nenek. Jadi tahu pasti kancing ya, Pak ya. Nah, cari kancing kan? Dibantuinlah sama pemuda itu cari kancing, Bapak Ibu. Dicari di mana-mana nggak ketemu. Ditanya, "Nenek, di mana jatuhnya kancingnya?" Cari-cari nggak ketemu. Neneknya bilang, "Saya jatuh di kamar, cu." Kancing sang nenek itu. Kancingnya jatuhnya di kamar. Anak muda tanya, "Aduh, nenek, kenapa nyarinya di sini? Tuh kancing jatuhnya di kamar." Nenek bilang, "Di kamar gelap, cu. Gimana nyarinya? Nyarinya di sini aja." Ya kan? Bapak Ibu, cerita kancing sang nenek itu terkenal, Bapak Ibu. Itu berlaku banyak orang. Persoalan banyak orang, ya, itu tidak diselesaikan di tempatnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tempatnya gelap, Bapak Ibu. Dia selesaikannya di tempat yang terang. Dan di tempat terang itu bukan di tempat di mana persoalan itu ada. Persoalan manusia itu banyakkan ada dalam dirinya, Bapak Ibu. Tapi manusia menyelesaikan persoalannya keluar, Bapak Ibu. Ya, kita bisa marah sama orang. Kita marah sama orang. Gara-gara dia, tau nggak? Saya jadi kehilangan pekerjaan. Gara-gara dia, ya, itu Pak Pendeta jadi musuhin saya loh. Gara-gara dia tuh, ya kan? Saya jadi nggak laku dagangan saya. Marah sama musuh saingannya, Bapak Ibu, ya kan? Padahal persoalannya di dia sendiri. Dagangan kita nggak laku, bukan gara-gara dia. Orang di sebelah, gara-gara dia jual lebih murah. Lah kenapa kita jual lebih mahal? Orang dia lebih laku, makanannya lebih enak. Ya kenapa kita bikin makanan gak lebih enak kayak dia? Harusnya kan diselesaikan di kitanya, bukan orangnya, orang lain yang salah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya. Kenapa orang lain salah? Kenapa orang lain musuhin kita? Coba anak-anak muda, kenapa gebetannya disamber orang? Pasti kan marah dong sama saingannya, ya kan? Dia tuh, bukan dia yang salah, kitanya yang salah. Jangan-jangan kita lebih nyebelin daripada orang itu. Ya kan, gimana salahnya? Dan orang mah semua juga milih yang bagus, ya kan? Gitu. Jangan-jangan kita suka ngomong kasar, dan dia kagak, ngomongnya baik-baik. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, tadi ya,
Kita itu cerita terkenal Bapak Ibu, ya, kancing sang nenek itu. Kita itu punya kecenderungan, kita sering kali menyelesaikan di luar, di tempat terang. Yang kita bisa lihat orang lain, Bapak Ibu. Padahal persoalannya adalah di dalam diri kita. Kenapa? Gelap, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang marah-marah atau apa, tanyain, nenek kancingnya jatuhnya di mana? Ya, gitu. Kalau Bapak Ibu kesel, tanyain diri sendiri, emang kancing gua jatuhnya di mana? Kalau jatuhnya di dalam, cari di dalam. Kalau di dalam gelap, nyalain lampunya. Kasih terang. Gimana cara kasih terang? Firman. Bapak Ibu. Amin. Yesus adalah terang, Bapak Ibu. Kalau Yesus yang terang itu tidak ada dalam diri kita gelap, Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang. Kalau firman itu tidak ada dalam pikiran kita itu gelap, Bapak Ibu. Kita tidak tahu jalan keluar, Bapak Ibu. Manusia tidak tahu jalan keluar untuk mengatasi kehidupannya, Bapak Ibu. Tidak tahu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau tempat ini gelap gulita, Bapak Ibu susah cari jalan keluar, Bapak Ibu. Bapak Ibu susah cari jalan untuk menyelesaikan kerjaan Bapak Ibu di tempat gelap ini. Tapi kalau tempat ini terang, baru Bapak Ibu punya tahu jalan ke luar. Itu yang disebut Bapak Ibu menjadi manusia yang merdeka. Kalau kita terima Tuhan Yesus, merdeka, Bapak Ibu. Kenapa? Kita merdeka. Mau keluar lewat tangga, mau lewat pintu, boleh Bapak Ibu. Mau lewat jendela juga boleh kalau mau celaka. Ya kan? Tapi banyak orang dengan kemerdekaan yang nggak mau lewat pintu, Bapak Ibu. Lewat jendela. Itu namanya menggunakan kemerdekaan dengan salah. Dengan bodoh, Bapak Ibu. Firman itu, Kristus itu memerdekakan kita, Bapak Ibu. Sesudah merdeka, bebas milih kan? Nah, jangan milih keluar lewat jendela, Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak punya firman dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam kehendak kita, kita itu seperti tidak punya hidup, Bapak Ibu. Kenapa? Kita nggak tahu jalan menuju keselamatan, Bapak Ibu. Kita pengen hidup kekal, kita pengen hidup bahagia, kita pengen punya damai sejahtera, tapi kita nggak tahu mendapatkannya, Bapak Ibu. Kita nggak tahu mendapatkannya. Kita seperti orang di dalam kegelapan. Kita nggak tahu. Tapi orang yang tidak tahu itu seringkali ngerasa tahu, Bapak Ibu. Orang yang nggak tahu itu, yang gelap itu, karena dia keluar, Bapak Ibu. Dia tidak ngelihat persoalannya. Sebenarnya yang dilihat itu persoalan orang lain jadinya, Bapak Ibu. Ya. Kembali lagi, kalau kita tidak punya firman di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu dalam kegelapan, Bapak Ibu. Kita tidak tahu bagaimana kita menuju keselamatan. Kita tidak tahu bagaimana kita punya hidup bahagia, Bapak Ibu. Tapi Pak, menurut saya tahu. Iya, Bapak Ibu. Kebanyakan orang, Bapak Ibu ya, semakin tidak mengerti, semakin tidak tahu apa-apa, semakin ngerasa tahu, Bapak Ibu. Itu hukum alam, Bapak Ibu. Hukum alam. Semakin kita belajar, semakin kita tahu, semakin kita juga tahu bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Semakin orang itu belajar, semakin orang itu cari pengetahuan, semakin orang itu meneliti pengetahuan, semakin tahu bahwa yang dia tahu nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita ngerasa sudah tahu sedunia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ada kerjaan di rumah, nggak punya kerjaan, nggak melakukan, orang malas nggak melakukan kerjaan apa-apa, dia ngerasa nggak ada kerjaan. Kalau orang yang rajin, Bapak Ibu, katanya, rumah gua beresin, nggak habis-habis, Bapak Ibu. Nggak beres-beres, Bapak Ibu. Orang yang malas nggak ngerjain apa-apa, Bapak Ibu ya. Yang nggak ada kerjaan di rumah, duduk terus juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kayak nggak ada kerjaan, Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu, kalau kita nggak punya firman, ya, sebenarnya kita itu tidak tahu kehidupan, Bapak Ibu. Tidak tahu jalan menuju kehidupan. Tapi kita seolah-olah jalani hidup ini dengan rasa tahu, Bapak Ibu. Ya. Dari firman ini kita tahu, Bapak Ibu ya, bahwa pada dasarnya kita butuh firman, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memperbaiki hidup kita, Bapak Ibu. Untuk tahu apa yang salah dalam hidup kita, memperbaiki hidup kita. Supaya jalan hidup kita itu jalan hidup yang benar. Dikatakan jalan hidup yang benar itu adalah jalan hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan, yaitu untuk kita mendapatkan hidup, Bapak Ibu. Karena kita di luar Tuhan, kita nggak punya hidup sebenarnya, Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa yang eksis atau yang ada itu hanya Allah. Kita itu nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada. Kita itu. Gimana kita cari jalan keluar? Bapak Ibu, ya. Tapi kita seringkali ngerasa kita sudah tahu, Bapak Ibu, ya. Karena itu, Bapak Ibu, ya, kalau hari ini kita dengar firman, kita harus baca firman, kita harus mengerti firman, untuk kita pahami itu, kita terapkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Kalau itu pikiran Allah, bagaimana itu menjadi pikiran kita? Kita harus setuju dan harus kenakan dan kita harus lakukan, Bapak Ibu. Kalau itu perasaan Allah, kita harus jadikan perasaan kita, Bapak Ibu. Itu yang disebut orang Kristen, Bapak Ibu. Orang Kristen bukan orang yang ke gereja, Bapak Ibu. Orang datang ke gereja tidak mungkin jadi Kristen. Hanya kalau dia berubah menjadi serupa dengan Kristus, dia disebut orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, mungkin saya pernah ngomong ke Bapak Ibu ke sana. Karena saya sering pergi ke sana, Bapak Ibu. Setiap bulan puasa saya pergi ke puncak, Bapak Ibu, soalnya jalannya nggak macet. Paling sedang saya pergi ke Taman Safari, Bapak Ibu. Tapi saya bilang, Bapak Ibu masuk ke kandang gajah, nggak jadi gajah, Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke kandang jerapah, tidak jadi jerapah, Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke kandang beruang, tidak jadi beruang, Bapak Ibu. Betul? Bapak Ibu masuk ke gereja, tidak jadi orang Kristen, saya jamin. Kecuali Bapak Ibu berubah. Amin. Orang datang ke gereja tidak jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Kecuali firman itu diterima, diterapkan dalam pikirannya, Bapak Ibu. Anak kecil masuk taman safari, Bapak Ibu, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, ya kan? Tetap aja dia tidak jadi harimau, tidak jadi gajah, Bapak Ibu. Bapak Ibu nyanyi, teriak-teriak di gereja, tidak jadi orang Kristen, kecuali pikiran, perasaan, kehendak Allah itu ditaruh dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu bisa lihat, 5 tahun lalu pikiran saya sama nggak sama sekarang? Atau 5 tahun lalu dibandingin sekarang, pikiran saya sekarang semakin serupa dengan firman. Kalau nggak berubah, Bapak Ibu, kita pergi ke gereja sama dengan kita pergi ke taman safari, Bapak Ibu. Ya kan? Nggak ada perubahan buat kita. Ya kan? Kita datang ke gereja, kita tidak menjadikan kita murid Kristus, Bapak Ibu. Apalagi kalau firman, kita terima firman itu sebagai pikiran kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan, Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan, pikiran saya comot firman, saya cerita panjang lebar pikiran saya kesal sama Bapak Ibu, misalnya saya kesal Bapak Ibu, saya ngomong Bapak Ibu tentang kesalahan Bapak Ibu. Ya. Maka yang saya sampaikan itu luapan hati saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikut saya, maka Bapak Ibu bukan Kristen, Bapak Ibu. Karena yang saya sampaikan itu pikiran saya, hati saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut saya, maka Bapak Ibu jadi Junedian, bukan Kristen, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca firman, kemudian karena pikiran, perasaan, dan kehendak Bapak Ibu sendiri, kemudian firman itu diartikan sesuai dengan pikiran Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri, lakukan seperti pikiran itu, maka Bapak Ibu mau menjadi Tuhan atas diri dia sendiri, Bapak Ibu sendiri. Kalau saya melakukan itu, maka saya mau menjadi Junedian, Bapak Ibu.
Saya mau menjadi Tuhan atas diri sendiri, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, yang kita baca itu harus kebenaran firman Tuhan yang kita kenakan, Bapak Ibu. Bukan untuk kita baca firman, kalau kita butuh duit, kita baca cari-cari ayat, terus kita bilang ini ayatnya sesuai dengan kita butuh duit. Kalau kita butuh sesuatu, kita pakai. Kalau berantem sama orang, cari ayat yang sesuai dengan untuk nyalahin orang lain, Bapak Ibu. Ya. Jadi ayat itu bukan firman Tuhan. Jadi firman saya, Bapak Ibu. Karena itu jadi pikiran saya, Bapak Ibu. Jadi kehendak saya, perasaan saya. Saya ungkapkan perasaan saya yang jengkel sama satu orang, maka saya gunakan ayat itu untuk melampiaskan bagaimana orang itu salah. Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini kita belajar supaya kita mau menjadi orang Kristen, datang ke gereja, datang ke persekutuan, datang ke pemuritan, kita dirubah semakin serupa dengan firman, dengan cara firman itu kita kenakan, Bapak Ibu. Kita mengerti, kita kenakan, maka baru bisa Yesus itu menjadi terang, Bapak Ibu. Baru bisa Yesus itu menjadi jalan hidup, Bapak Ibu. Aku adalah terang, kata Tuhan Yesus. Tapi terangnya di mana? Apakah terangnya Tuhan Yesus itu saingan sama noken? Apa token? Kalau nggak ada token, gelap. Tuhan Yesus juga gelap. Kita bukan bicara tentang fisik, Bapak Ibu. Tapi tentang rohani, hidup kekal, Bapak Ibu. Kalau firman itu kita kenakan, maka kita memiliki hidup yang terang. Kita punya pilihan mau melakukan yang benar atau melakukan yang salah, Bapak Ibu. Hanya kalau kita ada pikiran Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, berapa bulan lalu saya ada rapat, Bapak Ibu ya. Saya masih punya waktu kah ya? Oke. Saya ada pertemuan di Mega Bekasi, Bapak Ibu. Di situ ada gereja besar lumayan lah ya gitu ya. Habis pertemuan saya makan. Itu ada hamba-hamba Tuhan. Dia tanya, hamba-hamba Tuhan juga bingung, Bapak Ibu. Ada orang berzina, Bapak Ibu. Ada orang berzina sehingga sampai cerai sama suaminya, berzina sama orang lain. Sekarang gimana kalau orang tuanya minta diresmikan saja. Daripada berzina kan mendingan dinikahkan dong. Gitu. Betul nggak? Daripada dia berzina terus, mendingan disuruh nikah dong. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Kalau tidak dinikahkan Bapak Ibu, dia pindah gereja. Karena ada gereja lain yang mau nikahkan. Rugi dong. Gitu ya kan? Nah ini yang ngobrol hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya. Pas makan kita ngobrol. Tahu Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu. Harusnya tidak dinikahkan Bapak Ibu. Kenapa tidak dinikahkan? Kalau dia di dalam gelap, ya, taruh dulu dia di dalam terang, Bapak Ibu. Kalau dia berdosa, suruh dia bertobat dulu, ngerti firman dulu, tahu dulu kesalahannya, Bapak Ibu. Kalau dia tahu dia bertobat, dia baru tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia ada di tempat terang, baru dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia ada di dalam perzinahan, itu solusinya bukan dinikahkan, Bapak Ibu. Harusnya dia bertobat dulu. Dia tahu dulu kebenaran. Sesudah dia tahu kebenaran, baru dia tahu dia akan membenci mungkin orang itu, Bapak Ibu. Karena orang itu adalah yang membuat dia selama ini dalam perzinahan, Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan banyak orang, banyak gereja? Kalau dia dinikahkan, Bapak Ibu boleh lihat sejarahnya. Yang tadinya berzina, apalagi sampai udah kadung, Bapak Ibu ya, sudah mengandung maksudnya, ya, itu dinikahkan. Nanti berzina lagi, cerai lagi, Bapak Ibu. Ya, harusnya bertobat. Harusnya tahu dulu dalam terang, Bapak Ibu. Jadi sini yang saya mau cerita adalah kuncinya adalah kita dalam terang, Bapak Ibu. Kalau kita tidak dalam terang, kita tidak tahu bagaimana kita memperbaiki diri, Bapak Ibu. Contohnya kasus tadi, Bapak Ibu. Kalau dia dalam terang, dia tahu
Jangan-jangan sesudah dalam terang, dia menyesal pernah berzina. Dia membenci orang yang jadi pasangan zinanya, Bapak Ibu. Tapi kalau dia tetap dalam gelap, dikawinkan, Bapak Ibu. Diresmikan. Satu kali dia berzina sama orang lain lagi, Bapak Ibu. Satu kali lagi, cerai lagi, Bapak Ibu. Dan itu di mana-mana banyak terjadi, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan hari ini, kita taruh di dalam terang dulu. Kalau kita dalam terang, baru kita tahu apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya, karena itu kalau kita bergereja, kalau kita ke persekutuan, kalau kita ke pemuridan, kalau kita baca firman Tuhan, ngerti dulu kehendak Allah, taruh itu pikiran dan perasaan kehendak Allah itu dalam pikiran dan perasaan kita, kehendak kita, baru kita tahu apa yang kita boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Kalau itu ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu, kita salah, tidak usah ada orang yang negor, Bapak Ibu. Kita merasa bersalah, Bapak Ibu. Kalau itu ada di dalam pikiran kita, tidak ada orang yang ngasih tahu suruh bertobat, kita sendiri akan menyesal dan bertobat, Bapak Ibu. Amin. Karena kita dalam terang. Kalau kita tahu jalan terang, Bapak Ibu, ya, terus kita mau keluar, kita salah jalan lewat situ, lihat jendela, kita nggak usah disuruh, Bapak Ibu. Kita tahu, kita akan cari jalan, mana sih tangganya, mana sih pintunya. Kalau ini terang kan, Bapak Ibu, tahu sendiri. Yang jadi masalah, kebanyakan kita, Bapak Ibu, datang ke gereja, tapi tidak menerima terang itu. Tidak menerima firman itu. Supaya firman itu menerangi manusia rohani kita. Supaya manusia rohani kita tahu jalan mana yang benar. Kalau ada yang salah itu dikoreksi sendiri, Bapak Ibu. Disesali sendiri, bertobat sendiri, memperbaiki sendiri, Bapak Ibu. Kalau orang itu punya kemampuan itu, maka dia memiliki hidup, Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya, itu yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, itu firman Tuhan, ya. Kita harus punya terang itu. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tadi saya katakan bahwa firman itu harusnya konsisten, Bapak Ibu. Tidak bertentangan, Bapak Ibu. Kita baca berikutnya, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, di perjanjian lama, ya, juga dikatakan begitu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, Bapak Ibu. Ya, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang fasik nggak tahu kenapa dia tersandung. Kok kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa nasib saya begini? Kenapa nasib saya begitu? Kenapa saya tuh nggak punya sukacita? Kenapa saya nggak punya damai sejahtera? Kenapa hidup saya nggak tenang? Bapak Ibu, nggak tahu, Bapak Ibu. Karena orang fasik, Bapak Ibu. Kalau kita punya terang, maka di Amsal dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ada lagunya Bapak Ibu, ya? Ya. Hari ini kita tahu lagu itu, Bapak Ibu, ya. Itu seperti fajar, Bapak Ibu. Kalau kita orang benar, Bapak Ibu, kita terima firman, tiap hari kita terima firman, dan firman itu adalah firman Tuhan, bukan firman saya. Dan firman itu adalah pikiran dan perasaan kehendak Allah. Maka kita itu semakin hari semakin terang, Bapak Ibu. Kalau masih gelap, masih baru-baru gelap gitu, kan gak terang. Semakin lama semakin terang, Bapak Ibu. Kalau kita berjalan, semakin terang, semakin jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang gak benar, Bapak Ibu. Kalau secara fisik, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu mau merias diri. Kalau semakin terang, semakin jelas, Bapak Ibu. Karena itu ibu-ibu kalau mau berias, kan perlu lampu yang terang. Kalau masih remang-remang, nanti ya itu jerawat nggak kelihatan, Bapak Ibu. Ya, itu masih ada yang belang-belang nggak kelihatan.
Tapi kalau semakin terang, semakin jelas Bapak Ibu. Seperti matahari yang sampai rembang tengah hari Bapak Ibu. Kalau kita orang benar Bapak Ibu, yaitu orang yang terima firman, maka hidup kita itu semakin benar Bapak Ibu. Hidup kita itu semakin gampang tahu yang ini salah, yang ini benar, yang ini salah. Gitu. Semakin jelas Bapak Ibu. Ya, kalau dulu dalam hal-hal yang kalau marah besar baru Bapak Ibu ngerasa bersalah. Lama-lama Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu nggak marah besar pun ngerasa bersalah. Lama-lama Bapak Ibu, kalau dulu saya kesel sama orang, saya katain orang itu, saya menyesal, saya pikir saya jahat gitu. Lama-lama Bapak Ibu kita nggak ngatain pula, dalam hati saya, brengsek tuh orang, gitu kan? Ya kan, itu orang nggak bener, gitu. Saya nggak ngomong siapa-siapa Bapak Ibu, hati saya bisa tahu, salah loh, salah loh. Kenapa mesti benci dia? Walaupun tidak ngomong, walaupun orang nggak tahu Bapak Ibu. Artinya dengan kata lain, semakin jelas dari hal-hal yang kecil pun semakin jelas kesalahan kita, Bapak Ibu. Kalau kita itu orang benar, isi firman terus, maka kehidupan kita akan semakin baik Bapak Ibu. Semakin peka akan kesalahan, semakin peka akan kebenaran Bapak Ibu. Makanya kita harus tahu firman, ngerti firman Bapak Ibu. Jangan kita nyanyi semakin seperti rembang tengah hari, tapi kita nggak tahu juga rembang tengah hari apa, maksudnya apa. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita punya firman yang sudah kita belajar, Bapak Ibu ya. Itu penting buat kita. Dan itu berlaku sejak dari awal kalau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 1 Bapak Ibu ya, Kejadian 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya Bapak Ibu. Pada mulanya Bapak Ibu ya, ada langit dan bumi. Sebelum ada firman, langit dan bumi itu gelap Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya tohu wabohu, itu istilah terkenal Bapak Ibu ya, tohu wabohu. Jadi tohu wabohu itu orang dalam gelap ya, tidak beraturan. Kalau Bapak Ibu lihat orang itu dalam kegelapan, salah bener nggak tahu, hidup nggak beraturan, apa nggak beraturan, hidup ngaco nggak beraturan, itu namanya tohu wabohu Bapak Ibu. Ya, begitu ada terang, yang pertama kali jadilah terang, Bapak Ibu. Maka terang itu jadi melalui firman, Bapak Ibu. Maka yang pertama kali jadi adalah terang. Jadi terang ini karena apa Bapak Ibu? Karena firman. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu ya baru tahu bahwa matahari diciptain hari keberapa? Hari keberapa Ibu Ning? Waktu ada terang Bapak Ibu, belum ada matahari Bapak Ibu. Baca Bapak Ibu di kitab Kejadian. Apa Bapak Ibu baca nggak bingung? Terus yang bikin terang itu apa? Yang bikin terang itu apa kalau belum ada matahari? Firman Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Baru baca Kejadian 1 aja sebenarnya kita bisa nggak ngerti loh Bapak Ibu. Jangan sampai Wahyu. Ya, kita harus belajar, ngerti Bapak Ibu ya, bahwa pada mulanya itu langit dan bumi itu gelap, tohu wabohu, nggak beraturan. Karena ada firman, baru ada terang. Walaupun belum ada matahari Bapak Ibu, karena firman cerita tentang manusia rohani. Sudah baca Bu Ning? Ya. Nah. Belum ada matahari loh Bapak Ibu. Betul ya? Betul ya? Di hari keberapa baru ada matahari? Hari keempat kah? Kelima? Oh. Baru ada matahari belakangan Bapak Ibu. Jadi yang bikin terang siapa? Hah? Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu selama ini baca nggak bingung ya?
Terus hari ke satu, hari kedua yang bikin terang apa? Kalau belum ada matahari, ya kan? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari kitab Kejadian, dari Perjanjian Lama ya sama, Bapak Ibu. Hanya firman yang bisa bikin kita terang. Karena kita bicara manusia rohani, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap dan saya tentunya harus berkeyakinan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang Kristen yang sudah terima firman, sedikit banyak ngerti firman, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan firman atau terang yang udah ada dalam diri Bapak Ibu itu padam, Bapak Ibu. Amin. Amin. Tapi harusnya ditambahin terang terus, Bapak Ibu. Amin. Ya. Ya. Nah, ya kayak Philip ya Bapak Ibu ya tadi ya bilang ya. Terang terus ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup di dalam terang, biarlah roh kita yang sudah miliki terang itu semakin menjadi terang, tapi jangan padam. Itulah gunanya kita bersekutu, Bapak Ibu. Itulah gunanya kita baca firman, beribadah, supaya firman itu menerangi diri kita. Mengubahkan kita dengan hati nurani yang diubahkan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita harus menjadi manusia yang baru. Manusia yang apa? Manusia yang rohnya hidup, Bapak Ibu. Manusia yang semakin hari semakin terang, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kehidupan kekristenan harusnya begitu, Bapak Ibu. Kalau kehidupan Kristen itu kok gelap terus, berarti bukan Kristen. Kalau selama ini kehidupan orang Kristen itu kok jam 4 pagi terus, nggak terang-terang. Masa jam 4 pagi terus, remang-remang terus, Bapak Ibu. Ya kan? Nggak pernah menjadi terang. Ada yang salah. Itu artinya bumi tidak berputar, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu, buminya tidak berputar, Bapak Ibu ya. Kita baca di Lukas 11 ayat 35 coba ya. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan, Bapak Ibu. Mulai sekarang, Bapak Ibu, ya. Kalau kita baca firman, kalau kita menghidupi kekristenan kita perhatikan. Jangan kita memadamkan terang yang udah ada dalam diri kita. Harusnya firman yang kita baca, kita dengar harus semakin banyak, semakin terang, semakin merubahkan kita, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita ingat, kalau kita punya firman, punya terang dalam diri kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita tahu sendiri mana yang salah, mana yang benar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya terang itu, atau sudah punya kemudian dimatiin lagi, Bapak Ibu dijamin nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dikasih tahu pun tidak tahu. Dikasih tahu pun tidak mau, Bapak Ibu. Ya. Coba. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dikasih tahu, tidak mau, Bapak Ibu. Ngapain susah-susah ke gereja? Pagi-pagi mesti bangun, kolekte lagi, bayar perpuluhan lagi, ya kan? Mendingan bangun siangan, terus nggak usah belok sini, di depan aja ada tukang bubur, Bapak Ibu. Ada tukang soto Lamongan, ya kan? Nggak kolekte, pulang kenyang, ya kan? Itu kalau kita dalam kegelapan, kita pasti nggak suka firman, Bapak Ibu. Amin. Ya, hari ini Bapak Ibu, hendaklah firman ini menegur kita, Bapak Ibu. Jangan kita jadi orang Kristen, datang ke gereja, datang ke persekutuan seperti kita masuk taman safari, Bapak Ibu. Ya kan? Masuk kandang gajah, tetap aja jadi orang. Ya kan? Masuk kandang singa, tetap aja kita nggak jadi singa. Ya kan? Kalau kita masuk ke gereja, kita ketemu orang Kristen, kita harus menjadi Kristen. Menjadi murid Kristus. Menjadi semakin serupa Kristus. Caranya gimana? Firman itu kita terima, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak Allah itu kita terima. Kalau kita baca firman, kita cari pikiran, perasaan, dan kehendak Allah untuk kita taruh, kita kenakan dalam hidup kita. Amin. Jangan cari firman, kalau kita butuh apa, cari firman yang pas, Bapak Ibu. Terus kita ngepas-pasin, ya, kayak orang mau main judol, Bapak Ibu, ya.
Lihat apapun terus dibahas supaya buat pasang judul. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita butuh apa, kita kesel apa, kita punya perasaan apa, jangan cari firman hanya untuk membenarkan. Bapak Ibu, ya. Kalau kita baca firman, cari pikiran Allahnya apa, perasaan Allahnya apa, yang mau Allah kita kenakan itu apa, Bapak Ibu. Karena itu mesti baca perikopnya, baca kekristenannya. Amin. Niscaya firman itu membuat kita hidup dalam terang. Niscaya firman itu membuat kita semakin hari semakin berada dalam terang, seperti matahari yang fajar. Pagi-pagi masih remang-remang, semakin hari semakin terang. Seperti rembang tengah hari, Bapak Ibu. Seperti srengenge ada di ubun-ubun dalam kata orang Jawa ya Bapak Ibu ya. Sampai terang jam 12 itu benar-benar terang kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu kita kenakan firman dalam hidup kita? Ya. Puji Tuhan, mari kita berdiri Bapak Ibu ya. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam pikiran, di dalam hati, di dalam kehendak kami. Karena itu Bapa, tolong setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus melawat setiap kami, menolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara hidup kami, cara kami beribadah, untuk kami boleh berubah semakin serupa dengan Kristus. Setiap firman yang kami baca, kami dengar, boleh mengubahkan diri kami untuk hidup di dalam terang yang semakin terang. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan diberkati.